maka Allah katakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa lebih rendah daripada binatang ternak, Bapak Ibu yang saya hormati? Yang namanya manusia punya akal, sedangkan binatang tidak punya akal. Makanya mereka tidak bisa membedakan antara hak dengan batil, ngawur. Orang yang lesbian itu lebih daripada binatang karena mereka nggak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Surah Fatir ayat 28. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu jamak daripada ilmu. Alama yu'alimu, ulama, banyak ilmunya, maka takut kepada Allah. Ulama di sini konotasinya bukan hanya ustadz, tanda kutip, bukan hanya guru ngaji. Siapa saja disebut ulama selama dia lebih dekat dengan Allah, takut kepada Allah. Seorang dokter dia takut kepada Allah, tidak manipulasi alat-alat kesehatan, disebut ulama ketika dia muslim. Seorang petani pun disebut ulama ketika lebih dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, hadirin Bapak Ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa mengaktifkan detak jantung kita, sehingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Diberi kesempatan pula oleh Allah untuk lebih dekat dengannya. Dan yang paling terpenting, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu saya hormati, baru saja kita ditinggalkan bulan Ramadan dan sekarang kita memasuki bulan Syawal. Selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita ini ibaratnya ditraining oleh Allah melalui ibadah puasa yang tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, 1 bulan penuh ini bagaimana kita mempertahankan ketakwaan kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan. Ini yang harus kita pertahankan. Maka bulan Syawal itu mempunyai makna peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. Meningkat amal ibadahnya, meningkat ketakwaannya. Tentunya ini yang harus kita pertahankan. Contoh, di bulan Ramadan kita sering melaksanakan ibadah sholat tarawih. Maka di luar Ramadan, di bulan Syawal ini tentu kita harus melaksanakan sholat tahajud terus seperti itu.
Jangan terus bebas dari sholat taraweh, hore merdeka nggak sholat tahajud lagi. Itu tidak benar. Di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Sekarang kita juga membaca Al-Quran, mentadaburi, mendalami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di bulan Ramadan kita rajin bersedekah. Tentunya di bulan Syawal ini juga harus lebih rajin lagi untuk bersedekah. Kenapa demikian? Ini yang Allah inginkan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Di bulan Syawal meningkat. Ini ternyata di bulan Syawal meningkatnya LGBT, meningkatnya pembunuhan, meningkatnya korupsi, meningkatnya bunuh diri, narkoba, manipulasi data. Nggak bener itu. Berarti satu bulan Ramadan itu gagal mereka menjadi orang bertakwa. Dan masih bersyukur mereka dikasih kesempatan oleh Allah hidup. Ternyata banyak yang bunuh diri, stres. Berarti mereka di bulan Ramadan itu ngapain aja. Maka di dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 1 dijelaskan oleh Allah, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama di antara kamu. Berarti takwa itu bukan hanya ritual-ritual keagamaan, dia juga harus memperbaiki hubungan sesama manusia. Di antaranya waktu di bulan Syawal ada kalimat halal bihalal. Nah, halal bihalal pada hakikatnya bukan dari ajaran Islam. Halal bihalal ini adalah budaya atau tradisi hanya yang ada di negara Indonesia. Halal bihalal ini sangat rancu ketika dipahami oleh orang Timur Tengah. Misalnya Mesir, ya kan, Abu Dhabi, Saudi Arabia, bingung dia halal bihalal itu apa. Tapi halal bihalal kalau kita temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah halal bihalal itu mempunyai makna ada unsur silaturahim. Nah, silaturahim itu berasal dari kata silat dan rohim. Silat artinya tali, rohim artinya kasih sayang. Jadi silaturahim mempunyai makna menyambung tali kasih sayang. Dulu rahim itu diterjemahkan peranakan. Maka anak di dalam rahim ibu itu selalu mendapatkan curahan kasih sayang. Jadi kalau memang kalau misalnya kalau silaturahim itu umumnya itu ada ikatan saudara satu kandung, itu silaturahim. Tapi kalau di luar ikatan saudara satu kandung, misalnya reuni SMA mana misalnya, itu namanya biasanya bukan silaturahim tapi silaturahmi. Kayak kita ini silaturahmi, tapi kalau sama saudara namanya silaturahim. Ada hubungan saudara kandung yang di dalam rahim ibu tadi selalu mendapatkan curahan kasih sayang. Nah, sebab itu silaturahim di sini Rasulullah pernah bersabda, laisal muasil bil mukafi walakinnal muasil antasilman qata'ak. Bukan dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan, tetapi yang dikatakan silaturahim itu menyambung apa yang putus. Air yang keruh menjadi bening, benang yang kusut menjadi tidak kusut. Itu silaturahim. Jadi kata Nabi, kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik, itu wajar. Tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, itu yang luar biasa. Ini yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut silaturahim, menyambung apa yang putus. Makanya silat tadi tali, bagaimana bisa menyambung kalau tidak putus? Berarti dimulai dari putus dulu baru menyambung, kan begitu. Inilah inti daripada silaturahim. Bukan berarti kita konflik dulu lah baru silaturahim, nggak begitu. Tapi umumnya kadang internal keluarga kadang nggak akur dan sebagainya, itu harus disambung, nggak boleh diputus. Mungkin di luar itu satu kolega, satu bisnis ada
clash, ya kan? Itu juga harus silaturahmi disambung supaya apa? Kuat. Ya, itulah orang yang bertakwa tadi. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Berarti memang hablum minallah dilanjutkan hablum minan nas. Apabila kita hablum minallahnya tekun beribadah kepada Allah, lantas hablum minan nasnya itu tidak akur, masih konflik, masih berantem, berarti hablum minallahnya di mata Allah tetap zero, nggak dinilai, rugi dong, memang merugi. Begitu juga hablum minan nasnya itu baik, akrab betul, luar biasa, tapi tanpa hablum minallah juga tetap zero, nggak dinilai oleh Allah. Al-Quran sangat sempurna, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau ke atas amanu selalu dilanjutkan wa amilus solehah. Kalau ke atas wa atuz zakah, jadi akimis sholah dilanjutkan wa atuz zakah, itu selalu begitu Bapak Ibu. Kan kalau kita belajar ta'riful huruf itu di dalam kolbu kita kan dari huruf qaf ya, kolbu artinya qaf, bukan kalbun. Tapi kalau kalbun apa? Dog, anjing kan gitu. Jadi nanti kalau ibu-ibu dirayu oleh bapaknya, "Wahai buah kalbunku," ya ibu-ibu harus bilang gugugu gitu. Salah, namanya bukan buah kalbun Papa, namun buah kolbu. Jadi kolbu itu hati. Jadi dimulai dari huruf qaf. Huruf qaf itu mempunyai dua makna. Artinya apa? Qaf itu punya titik dua. Di dalam hatimu harus ada titik dua. Apa titik dua itu? Yakni Allah dan Rasul. Di dalam hati kita harus ada titik dua, yakni Al-Quran dan hadis. Di dalam hati kita harus ada titik dua, yakni dunia dan akhirat. Di dalam hati kita harus ada titik dua, hablum minallah, hablum minanas. Di dalam hati kita harus ada titik dua, amanu wa amilus solehah. Di dalam hati kita harus ada titik dua, akimi sholah dilanjutkan wa atuz zakah. Kalau titik duanya dihilangkan salah satu, ya kan, bukan huruf qaf namanya, tetapi huruf fa. Kalau di dalam hati kita hanya titik satu, dunia saja, tidak benar, tanpa akhirat. Sehingga mereka menghalalkan segala cara, homo homini lupus, kan begitu. Titik satu tidak benarkan dalam agama. Kalau di dalam hati kita hanya titik satu, akhirat saja, itu juga tidak dibenarkan dalam agama. Karena contoh Nabi juga berdagang, dia juga bisnis, dia juga pekerja, hablum minanas, bukan hanya hablum minallah. Berarti akan muncul disebut munafik, fasik namanya. Akhirnya muncul fasik. Kalau titik satunya dihilangkan, bukan huruf fa, tetapi huruf waw. Jadi kalau setiap hari di dalam diri kita tidak ada titik duanya, tidak ada Al-Quran dan hadis, tidak ada dunia dengan akhirat, tidak ada hablum minallah, hablum minannasnya, berarti kita semuanya termasuk kelompok wow. Di mana kelompok wow? Ragunan, ya kan, Cilandak sana. Apa namanya? Kebun binatang. Berarti yang membedakan manusia dengan binatang hanya titik dua. Ada nggak titik duanya? Kalau tidak ada titik duanya, berarti kelompok wow. Tapi jangan ditunjuk, pasti marah ntar. Kelompok wow kan gitu. Jadi kelompok wow. Dijelaskan di dalam surah 7, surah Al-A'raf ayat 179. Itu yang menjelaskan kelompok wow. Allah telah berfirman, ya, siapa yang mau baca terjemahnya? Oh, nggak ada. Ya udah, berarti dengerin aja.
Nanti saya yang baca berarti. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh aku jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Jadi isi daripada neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Pertama, ada 3 kriteria orang-orang yang calon penghuni neraka jahanam. Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti disfungsi, nggak peka dengan lingkungannya. Punya hati tapi tidak merasa. Punya hati tapi tidak berfungsi, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, ayat Allah itu hanya 2. Pertama, ayat kauliyah yang termaktub di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Yang kedua, ayat kauniyah merupakan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Bagaimana Allah ciptakan gunung, bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi, Allah turunkan hujan dari langit, ya kan, sebagian menyuburkan tanaman-tanaman, sebagian jadi minuman air aqua, disiramin air yang sama rasanya berbeda. Coba disiram air sama rasanya berbeda. Duren kalau matang kenapa legit dan manis, kenapa cabai kalau matang ternyata tambah pedas, padahal disiram yang sama. Yang membedakan rasanya hanya di mana yang membedakan rasanya? Hanya di sini. Itu yang membedakan rasa. Berarti detak jantungnya masih aktif. Berarti ada zat yang menggerakkan. Siapa? Allah. Maka kita bisa merasakan, membedakan rasanya tadi karena detak jantung kita masih aktif. Tapi disiram yang sama rasanya berbeda. Itu harus kita pikirkan. Ini disebut ayat kauniyah. Itu harus direnungkan. Ternyata Allah anjurkan supaya dapat keturunan, laki dan perempuan menikah sehingga dapat keturunan. Kalau kamu lesbian ya nggak dapat keturunan, ngawur namanya, ya kan? Mohon maaf, yang namanya anjing, sejantan-jantannya anjing tidak pernah nikah kawin dengan jantan, nggak ada. Ini manusia, laki dengan laki, nggak bener namanya. Perempuan dengan perempuan, nggak bener juga. Berarti hatinya mati itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah karena mereka berdusta, diazab oleh Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, menghalalkan segala cara. Kan begitu. Dekadensi moral karena memang hatinya mati, Pak. Muncul pembunuhan di mana-mana karena memang hatinya mati. Homo lesbian ternyata itu jadi budaya, hatinya mati. Bukankah Nabi Lut di saat itu sudah ada yang disebut sodomi? Waktu itu memang di kampung Sodom, maka disebut sodomi. Ada orang mengatakan istrinya Nabi Lot tidak ikut lesbian, tapi di saat itu membenarkan lesbian. Karena Nabi Lot mengatakan, istriku, aku suamimu, jangan kau ikut lesbian. Anakku, kau laki-laki, ada calonnya nak. Oh tidak, saya tidak mau. Justru ini yang paling nikmat, wahai ayahku Lot. Coba bayangkan, usir saja Lot itu, sok suci aja. Justru lesbian dan homo itu lebih indah, lebih enak. Bayangkan di saat itu dijelaskan oleh Allah dalam surah 7 Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Akhirnya mereka tidak mau ikut Nabi Lot yang namanya ayahnya sendiri, suaminya sendiri, yang notabene sebagai seorang nabi. Akhirnya Allah turunkan hujan batu, mati semuanya, termasuk istri dan anaknya meninggal. Akibat mereka durhaka kepada Allah dan mengingkari nabinya, yakni Nabi Lut.
Nah sebentar lagi juga akan turun hujan batu itu negara Indonesia ini kalau misalkan banyak lesbian dan homo. Bisa jadi Bapak Ibu. Makanya perkenalkan anak-anak kita dengan agama supaya mereka itu istiqomah di jalan yang benar. Pergaulan, ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, mana yang benar, bebas bergaul atau bergaul bebas? Mana yang benar? Bebas bergaul atau bergaul bebas? Mana yang benar, bebas bergaul atau bergaul bebas? Tentu yang benar bebas bergaul. Dasarnya apa bebas bergaul? Dasarnya surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan dari diri manusia yang satu, kemudian berpasang-pasangan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Dasarnya apa lagi? Dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam rangka birri wa taqwa, yakni perbuatan baik. Kalau bergaul bebas ya ngawur akhirnya. Ya makanya ada salah satu warung namanya warung gaul. Begitu masuk langsung digaulin. Capek itu. Kan begitu. Itu nggak benar. Baik. Nah, berarti mereka hatinya mati Bapak Ibu. Gak merasa bersalah, gak merasa kalau itu dosa, malah dikoordinir dan ada komunitasnya yang ada di Kuningan. Bayangkan Bapak Ibu. Dan mereka terbuka melegalkan perbuatannya, bahwa ini yang paling bagus, lesbian dan homo itu. Dan negara Indonesia mayoritas muslim, kenapa bisa masuk? Coba bayangkan. Harusnya tegas di pemerintah, bubarkan mereka, tembak di tempat, kan begitu harusnya. Kalau enggak putus mematikan keturunan, dan itu bukan ajaran Islam. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Taklim nggak pernah, ngaji nggak pernah, ya kan? Sholat asal-asalan, tapi ngaku muslim. Tapi kalau saya di luar Islam, tapi saya lesbian, tetap juga nggak benar. Ya, negara kita mayoritas muslim harus tegas. Begitu Bapak Ibu. Nah, pentolan-pentolan mereka menghiakan, kan pegel jadinya. Ya kan, LGBT. Ya, walaupun juga sudah dipukulin kan. Oke, baik. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Berarti mereka punya hati, hatinya nggak peka, hatinya mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, namun matanya tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Di bulan Syawal dan seterusnya 11 bulan kita juga tetap membaca Al-Quran, ya kan, mentadaburi, mendalami dan mengamalkan Al-Quran, supaya mata kita terbiasa. Sebelum baca WhatsApp, bacalah Al-Quran terlebih dahulu. Bangun tidur, yang dibaca jangan WhatsApp Bapak. Ambil air wudu, sholat, memohon kepada Allah, sholat tahajud, setelah itu baca Al-Quran. Terus sambil menunggu azan subuh, baca istighfar. Begitu azan subuh, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu baru sholat subuh. Setelah sholat subuh, baca Al-Quran sebentar, bebenah. Baru silakan Bapak baca WhatsApp. Oh, ada informasi si fulan meninggal. Oh, besok ada meeting pointnya. Boleh, tapi filternya Quran dulu. Bapak nonton berita, sudah filternya Quran, aman. Jadi begitu kita nonton berita, ternyata oh si fulan OTT kan gitu, si fulan ketabrak, si fulan kemudian narkoba, filternya ada. Oh, ini sih surah 6 ayat 123 ini, penjahat paling besar ini. Oh, pantes
hancur semuanya negara ini. Oh, ini surah 17 ayat 16 ini. Oh, kenapa jadi tangkap ini? Karena nyolong. Oh, ini surah 5 ayat surah 5 ayat 38 sampai 39 ini. Begitu Bapak Ibu, sudah ada filternya Quran. Aman. Oke, yang ketiga, walahum adanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga, namun telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau ketiga unsur tadi itu enggak berfungsi, berarti orang bilang budak kan? Maka Allah katakan, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa lebih rendah daripada binatang ternak, Bapak Ibu yang saya hormati? Yang namanya manusia punya akal, sedangkan binatang tidak punya akal. Makanya mereka tidak bisa membedakan antara hak dengan batil, ngawur. Orang yang lesbian itu lebih daripada binatang karena mereka nggak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Begitu Bapak Ibu, ya kan? Yang namanya manusia perlu taklim, perlu apa? Perlu ngaji juga. Maka di dalam diri manusia ada 3 unsur. Pertama unsur jasmani, yang kedua punya akal, yang ketiga unsur rohani. Jasmani tentu kebutuhan biologis, makan, minum, seks dan sebagainya, harus yang halal. Akal juga harus diisi dengan apa? Membaca buku, membaca Al-Quran, supaya punya ilmu, ada ilmunya. Rohani, ya butuh beribadah, lebih dekat dengan Allah supaya hatinya tenang. Kalau ketiga unsur itu tidak seimbang, pincang Bapak Ibu, itu jatuh. Contoh, jasmani terus, ya kan, tanpa belajar, akalnya diisi dengan membaca, tanpa juga rohani lebih dekat dengan Allah, ngawur hidupnya, seperti digambarkan oleh Allah dalam surah 45, surah 24 juga ada, kan begitu. Ayatnya ayat 23. Begitu surah 45 ayat 24. Di sana dijelaskan oleh Allah, ada orang yang mengatakan, aku dan hidup hanya karena masa. Begitu mati ya udah selesai, nggak ada hubungannya dengan akhirat. Oh, lebih daripada binatang Bapak Ibu. Ulaika kal an'am balhum adol wa ulaika humul ghafilun. Mereka lalai tentang eksistensi dirinya sebagai seorang manusia. Jadi Bapak Ibu saya hormati, ayo kita pertahankan pasca Ramadan ini lebih istiqomah di jalan yang benar, sehingga ada peningkatan Syawal, meningkat perbuatannya lebih dekat dengan Allah. Karena sebentar lagi kita diingatkan Idul Adha, Idul Kurban, kembali untuk berkorban. Qoroba yuqoribu kurban, artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah dengan sempurna Bapak Ibu. Apakah kita bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan sempurna jika ada sifat kebinatangan? Tentu tidak bisa. Maka yang dipotong pada hakikatnya bukan hewan kurbannya, tapi sifat kebinatangan kita yang ada dalam diri kita yang harus kita potong. Sifat kekambingan kita, kebinatangan kita, itu yang dipotong. Itulah firman Allah di dalam surah 22 ayat 37. Jadi darah dan daging itu tidak akan sampai kepada Allah melainkan nilai ketakwaannya. Jadi korbannya itu tidak akan diterima oleh Allah jika nilai ketakwaannya tidak ada. Makanya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih Ismail, pada hakikatnya bukan Ismailnya, tapi rasa memiliki Ismail. Dan di dalam diri manusia ada sifat unsur kebinatangan, itu yang harus dipotong. Begitu Bapak Ibu, baru ada nilai ketakwaannya. Oke, baik. Dengan demikian, bulan Syawal ini kita harus meningkat ketakwaan kita, lebih dekat dengan Allah, dan kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang benar. Baik, saya kira demikian. Ada waktu 10 menit. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Kami persilakan. Ya, silakan Pak Haji.
itu yang sudah terus terang itu lesbian tadi yang Pak Ustadz bilang LGBT itu kan juga terus terang. Apa peranan MUI ulama di sini? Harusnya kan ulama yang lebih ini, bukan pemerintah tapi ulama dulu. Itu aja Pak. Oke, baik, betul Pak Haji. Jawabannya ada di dalam surah 35, surah Fatir ayat 28. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu jamak daripada ilmu. Alama yu'alimu ulama, banyak ilmunya, maka takut kepada Allah. Ulama di sini konotasinya bukan hanya ustadz, tanda kutip. Bukan hanya guru ngaji. Siapa saja disebut ulama selama dia lebih dekat dengan Allah, takut kepada Allah. Seorang dokter dia takut kepada Allah, tidak manipulasi alat-alat kesehatan, disebut ulama ketika dia muslim. Seorang petani pun disebut ulama ketika lebih dekat dengan Allah. Jadi siapapun bisa disebut ulama, takut kepada Allah. Berarti peran ulama di mana MUI? MUI itu Majelis Ulama Indonesia, itu organisasi di mana organisasi tersebut mayoritas adalah para ulama. Berarti prioritas pertama mereka harus dakwah untuk apa perannya? Membasmi LGBT harusnya. Saya sudah teriak-teriak di mimbar seperti ini di mana itu. Ya didengar atau tidak saya sudah teriak-teriak. Tapi memang harus dikoordinir seperti MUI. Bersatu. Kami juga termasuk Bakomubin. Bakomubin itu artinya Badan Komunikasi Mubalek Indonesia. Kami sudah teriak-teriak tentang LGBT dan itu sudah lama. Cuma ini muncul kembali. Lost control. MUI harus juga tegas, ya kan, harus tegas mengatakan LGBT itu haram dan harus dibasmi. Kesana dong, kemana? Ya dia harus apa ya, maaf ya, bahasa yang sederhananya ya kulon nuwun dulu lah ke Pak Jokowi misalnya, ke presidennya. Gimana ini kan begitu? Jangan sampai merajalela kemana-mana. Kayaknya mayoritas muslim. Ya, terutama wakil presidennya yang notabene ulama yang waktu itu sempat jadi ketua umum MUI. Ngobrol dong. Masa sih nggak bisa tinggal tunjuk aja, masa nggak bisa? Jangan terus takut begini-gini terus takut, ujung-ujungnya mati juga. Apalagi udah tua kan itu. Ya harus semangat. Nah, kayak kami sebagai rakyat kecil ini, ya betul hanya sempat hanya teriak-teriak aja. Tapi mereka lah, ya kan, walaupun kemarin itu ditayangkan di TV One, tapi itu juga kadang tanda kutip nggak menyelesaikan masalah. Viral, tapi kalau nggak action nggak menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu diviralkan, tapi nggak menyelesaikan masalah, harus action. Terutama dimulai dari MUI, harus tegas. Kami semuanya wal takum minkum ummah, kan begitu. Ndaklah ada satu golongan umat yang mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu. Makanya kadang kami itu butuh betul dengan Habib Rizik. Orang dia nggak salah, kenapa dikurung? Dia berani amal ma'ruf nahi mungkar. Justru yang amal ma'ruf nahi mungkar itu malah dikurung dia. Kasihan, saya sudah teriak-teriak kepada pentolannya, keluarin dia. Ya sampai 2024 Pak, nggak bisa, harus keluarin itu. Orang dia nggak salah, begitu loh. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar itu dia termasuk orang yang paling berani, Pak. Nggak butuh dana kok dia, walaupun disogok 2 triliun. Mohon maaf loh, kan itu. Nah ini memang perlu amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi memang di Indonesia ini terus terang aja belum ada yang berani seperti Habib Rizik. Dia berani Pak di saat itu, kan, memperjuangkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dia kan sounding dulu ke Kapolda waktu itu. Bagaimana ini judi perjudian? Anak buah kamu bagaimana? Bisa nggak menyelesaikan masalah?
saya tunggu sampai seminggu. Nggak bisa. Oh, anak buahnya turun, FPI turun kan? Ya, artinya bukan hanya anarkis di saat itu, enggak, dia minta izin dulu kok. Kan itu loh, mohon maaf ya. Jadi yang jelas peran ulama MUI sebenarnya sudah bagus, cuma ditingkatkan lagi nih biar cepet lesbian itu ditutup habis. Kalau enggak, piang keroknya yang ada di Kuningan, di Kemang, tangkepin dong. Jangan terus dilegalitaskan, iya gitu. Malah foto bersama dengan LGBT. Ya, Bapak lebih tahu daripada saya kan. Bapak lebih tahu daripada saya kan, itu benar. Oke, ini Bapak Ibu mohon maaf, memang harus itu. Oke, saya kira demikian Pak Haji. Jadi memang yang takut kepada Allah adalah ulama. Takut di situ bukan takut pada ritual-ritual keagamaan, takut mengingkari kesepakatan dengan Allah. Karena takut menyimpang dengan kemaksiatan, maka harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik, menyuruh yang ma'ruf, menyegah yang mungkar, dan bersepakat dengan aturan Allah. Itu surah Ali Imran ayat 110. Ini harus action. Begitu. Terutama nanti kalau misalkan di sini ada, langsung lapor RW-nya, tangkap dia. Begitu. Jangan dibiarin aja. Nggak bisa, kira dibikin Pak Haji. Oke, ada lagi yang dipertanya? Cukup? Udah cukup ya saya. Lebih kenceng lagi tuh. Karena adab itu kan universal betul. Iya. Adab sifatnya universal ya. Betul. Artinya, kalau nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar tuh kita bisa kena semua. Betul Pak Haji. Betul, betul. Iya, ini yang paling urgent memang. Diibaratkan kata Nabi, kita itu hidup seperti naik kapal. Di dalam kapal itu kan ada blok itu. Misalnya blok A, blok E, blok C, kamar ini, kamar satunya ada yang ngaji, di situnya ada selingkuh, ada yang berzina, ada yang lubangin perahu. Mana yang paling urgent kata Nabi? Yang lubangin perahu, yang lubangin kapal itu, kalau enggak ikut tenggelam. Setelah itu baru yang berzina itu dibasmi. LGBT juga termasuk urgent itu, dia dulu lah. Walaupun narkoba juga perlu, walaupun juga yang nyolong-nyolong itu, tapi mereka nggak mau nyolong, korupsi mau dia, nggak ngerti saya, ya kan? Saya nggak nyolong Pak, jadi saya hanya korupsi. Pantas pesantren suka miskin di Bandung, nah, itu pesantrennya di sana. Jadi memang itu harus dibasmi, urgent, yang paling urgent LGBT, ya. Karena memang dulu berkembang Syiah, ya kan? Syiah memang harus, udah jelas MUI mengatakan sesat malah dipelihara. Merajalela, nyampe ke anggota DPR, MPR. Kan begitu sekarang LGBT. Dunia artis, walaupun tidak semuanya, sudah termakan itu, udah kemana-mana. Nah, sekarang ada komunitasnya LGBT. Dan kemudian dan terang-terangan mereka. Dan itu sudah disosialisasikan. Nanti anak-anak kita, oh ternyata nggak perlu nikah toh. Kan begitu. Si fulan profesor doktor hantu blau itu S2, S3, ya kan, malah menulis buku indahnya pernikahan satu jenis. Coba bayang. Dan itu jadi referensi utama UIN yang ada di Jogja. Coba. Masih hidup dari Goa dia, asisten menteri agama. Dan itu guru besar pasca sarjana yang ada di UIN. Kan begitu. Profesor Doktor hantu blau itu, ya Pak, menulis buku indahnya pernikahan satu jenis, begitu. Dan buku itu jadi referensi UIN Jogja hingga detik ini. Suruhan siapa? Ini kan orang Yahudi, mengalahkan segala cara, dan orangnya masih hidup. Orang semacam itu jangan dikasih celah, gitu. Makanya gregetnya Habib Rizik itu begitu, kok malah ditangkap loh. Ya sudah, kita keluarin aja dia. Oke, baik. Saya kira demikian ya. Nggak ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Bapak Ibu saya hormati, mudah-mudahan pertemuan singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Saya yakin kita pasti bisa menjadi orang yang bertakwa, istiqomah tetap di jalan yang benar, menyampaikan yang hak, mencegah yang mungkar, kan begitu, sehingga kita betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya.
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, agar kita menjadi orang yang beruntung, yakni berdakwah. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wal minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.